Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatu Al-Hukam, dan kita masih membahas hadis-hadis yang kelewat, yaitu mulai hadis nomor 91 dan seterusnya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hafidhah an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala ihtajara, telah membikin kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan, satu kamar, fi khasafatin, dengan daun kurma. Fasalla fiha, lalu beliau salat di dalam kamar tadi. Fatatabba'a, maka beruntun ilaihi, kepada beliau, rijalun, beberapa orang laki-laki. Waja'u, dan mereka datang, yusalluna, mereka salat bi salatihi, dengan salatnya Nabi, maksudnya jadi makmum. Al-hadis. Wa fihi, dan dalam hadis itu disebutkan afdalu, paling utamanya, salatil mar'i, salat seseorang, fi baitihi, adalah di rumah masing-masing, illal maktubah, kecuali salat fardu, maka lebih baik di masjid. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bercerita tentang salat tahajudnya di Nabi di bulan Ramadan. Waktu itu beliau membuat satu kamar kecil di Masjid Nabawi. Kamarnya terbuat dari tikar. Tikarnya dibuat dari khosofah, daun kurma. Dan kamarnya tidak terlalu tinggi, tapi paling-paling sekitar sedada misalnya, sehingga ketika beliau sholat ini bagian dada ke atas masih terlihat. Nah, beliau sholat di dalam kamar bilik kecil tadi. Kemudian para sahabat yang datang ke masjid mengetahui, loh, Nabi sholat tahajud, maka mereka berada di belakang beliau jadi makmum. Hari berikutnya semakin banyak yang datang karena ketok tular. Hari berikutnya lagi semakin banyak yang datang. Hari berikutnya lagi Nabi tidak nongol. Beliau sholatnya di dalam rumah atau di dalam kamar, tapi dengan duduk tadi, sehingga tidak terlihat kepalanya oleh orang-orang yang di luar. Nah, kemudian setelah sholat subuh beliau berceramah, ketahuilah bahwasanya sholat yang paling utama itu sholatnya di rumah masing-masing. Jadi kalau mau tahajud, tarweh, nggak usah sama saya, tarweh saja di rumah masing-masing. Kalau saya tarweh di masjid, saya buat kamar di masjid, itu karena rumah saya memang nempel dengan masjid. Kalau kalian punya rumah masing-masing, ya sudah, di rumah masing-masing saja. Kecuali sholat fardu, silahkan datang ke masjid. Nah, maka dari sini diambil pelajaran bahwasanya sholat tarweh lebih utama di rumah masing-masing, dan itu pendapat sebagian ulama. Sudah saya jelaskan dulu, ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan lebih utama sholat tarwih di rumah masing-masing, karena sholat tarwih termasuk sholat sunnah, bukan sholat maktubah. Yang dihasungkan sholat di masjid adalah sholat yang maktubah. Pendapat yang kedua, lebih utama sholat tarwih bersama imam di masjid, karena Rasulullah bersabda, siapa yang tarwih bersama imam dari awal sampai akhir, pahala sholat malam semalam suntuk. Pendapat yang ketiga, dan ini yang saya pilih, kata Imam Syafi'i, manusia dibagi 2. Kalau dia punya hafalan Quran, lebih bagus sholat tarwih di rumah masing-masing, yaitu supaya mengulangi hafalan Qurannya.
Tapi yang tidak punya hafalan Quran, silahkan datang ke masjid, karena di masjid biasanya diimami oleh orang-orang yang hafal Quran. Jadi dulu tarweh di masa para salaf itu menghatamkan 30 juz, Pak. Sehingga dalam satu malam itu minimal 1 juz. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, tergantung kemampuan masing-masing. Berbeda dengan tarweh di masa kita sekarang. Paling-paling surat pendek, kemudian rakaat kedua kulhu, kemudian rakaat pertama surat pendek lagi, rakaat kedua kulhu lagi, terus begitu, sehingga cepat selesai. Nah, pendapat yang saya pakai selama ini pendapatnya Imam Syafi'i. Maka saya lebih suka tarwehan saya di rumah, karena saya sambil mengulang hafalan Quran saya. Tapi kalau saya diminta untuk mengimami tarweh, saya datang, karena mengimami yang tidak punya hafalan Quran. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebut ihtajar. Nabi membuat kamar atau bilik kecil, maksudnya di dalam masjid. Berarti boleh kita membuat bilik di masjid kalau tidak mengganggu sholat jamaah. Tidak boleh membuat bilik di masjid kalau mengganggu sholat jamaah. Misalnya masjid ini, Pak, ini kan mestinya lenggar nih, besar. Kemudian jamaahnya paling berapa? 3 shaf, masih ada tempat di belakang longgar. Sehingga seandainya kita membuat bilik kecil di belakang untuk kita sembunyi di situ untuk ibadah supaya lebih khusyuk, ini tidak mengganggu. Tapi menurut saya kalau di sini nggak perlu buat bilik, karena kita bisa sembunyi di atas, nggak ada yang lihat, di atas longgar. Faedah berikutnya, khosofah itu artinya adalah daun kurma. Jadi daun pohon kurma itu bisa dianyam sehingga menjadi tikar. Nah, tikarnya kemudian bisa ditegakkan sebagai dinding untuk bilik kecil di dalam masjidnya Nabi SAW. Karena itu pohon kurma adalah pohon yang banyak manfaatnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyerupakan orang beriman seperti pohon kurma. Beliau mengatakan, mathalul mu'min, perumpamaan orang beriman, mathalun nakhlah, seperti pohon kurma. Ma akhadta minha min syai'in, apapun barang yang kamu ambil dari pohon kurma, nafa'aka, bisa bermanfaat untuk kamu. Jadi pohon kurma itu bagian apanya yang tidak bermanfaat? Coba dicari, nggak ada. Daunnya bermanfaat, pelepahnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, kormanya, apalagi buahnya, bijinya bermanfaat. Nah, semuanya bermanfaat. Nah, maksud Nabi ini adalah orang mukmin juga begitu. Semestinya orang mukmin itu dimanapun dia bermanfaat. Panjenengan sebagai pejabat, ya pejabat yang bermanfaat karena mukmin, bukan pejabat yang korupsi. Kalau jadi pejabat korupsi itu berarti bukan orang mukmin. Itu hanya Islam, tapi belum sampai tingkat iman. Iman itu tingkat yang tinggi di atasnya. Kalau Islam itu baru rendah bawah. Faedah berikutnya di sini tatabba'a. Orang-orang beruntun mengikuti Nabi SAW. Asalnya mungkin 3 orang, besoknya tambah jadi 10 orang, besoknya tambah lagi jadi 20 orang. Beruntun begitu. Ini menunjukkan cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi. Sehingga mereka kalau mengetahui Nabi ibadah, mereka rombongan, rentengan untuk bareng-bareng sholat sama Nabi SAW. Itu saking cintanya kepada Nabi SAW. Kemudian di sini disebutkan yusalluna bi sholati. Mereka ikut sholat bersama Nabi SAW. Ini adalah sholat tahajud pada bulan Ramadan yang istilah kita adalah tarweh. Berarti tarweh itu bukan bid'ah, karena tarweh pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Adapun Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah sholat tarweh yang kita adakan di bulan Ramadan ini. Ini hanya istilah bid'ah, tapi sebenarnya bukan bid'ah. Bedanya apa? Di masa Nabi tarwehnya cuma paling 3 malam ini tadi. Habis itu sudah nggak tarweh lagi, karena mereka disuruh sholat di rumah masing-masing. Akan tapi di masa Sayyidina Umar, beliau menyuruh untuk sholat tarwehnya setiap malam. Setiap malam diadakan
salat tarawih dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Nah, bedanya cuma itu aja. Berikutnya, ini saya kasih judul Babul Imamatis Sughra, bab pengimaman kecil. Kenapa disebut pengimaman kecil? Karena ada imam kecil, ada imam besar. Imam besar itu maksudnya khalifah atau amirul mukminin. Imam kecil itu maksudnya imam sholat, hanya mengimami sekelompok kecil, ya, orang masjid saja. Tapi kalau khalifah itu mengimami seluruh dunia. Jadi semestinya umat Islam itu punya imam besar. Imam besar bukan Habib Rizik, bukan. Karena Habib Rizik itu hanya untuk Indonesia. Tapi untuk seluruh dunia, ini semestinya ada satu pemimpin, semestinya. Maka sekarang ini kondisi kita, Islam kita adalah Islam yang tidak sempurna. Kenapa? Kita tidak punya pemimpin. Dulu Rasulullah itu ketika masih hidup, beliau memimpin untuk seluruh dunia. Dia siapapun muslim dimanapun itu rakyatnya Nabi Muhammad SAW. Mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Persia seperti Salman Al-Farisi, mau di Romawi seperti Suhaib Ar-Rumi. Nah, pokoknya sahabat Nabi dimanapun juga berada itu rakyatnya Nabi. Beliau wafat digantikan Abu Bakar, digantikan Umar, Utsman, Ali. Nah, sekarang kita tidak punya khilafah, maka mestinya khilafah itu tegak lagi supaya Islam kita sempurna seperti di masa Rasulullah SAW. Hadis 92 dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, telah salat Mu'adz bin Jabal bi ashabihi, mengimami sahabat-sahabatnya, yaitu maksudnya adalah kampung Banu Salimah, karena Mu'adz tinggalnya di sana. Salat apa? Al-Isya, salat Isya. Fatawwala, lalu Mu'adz memanjangkan alaihim, terhadap mereka, maksudnya membaca surat Al-Baqarah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, dulu biasanya kalau orang itu sudah memulai membaca awal surat, itu dibaca sampai akhir, Pak. Nah, sehingga ketika makmum ini mendengar Mu'adz bin Jabal membaca surat Al-Baqarah, dalam benak dia langsung terfikir, wah, ini pasti diselesaikan Al-Baqarah ini. Akhirnya dia mundur, kemudian dia sholat sendiri di belakang, tidak mau ikut sama Mu'adz bin Jabal. Selesai sholat, Mu'adz dikasih tahu, tadi ada satu orang mundur, gak mau jamaah sama antum. Mu'adz marah-marah, wah itu munafik itu, katanya Mu'adz. Maka orang ini dianggap munafik, gak terima, dia lapor kepada Nabi SAW. Nah, begitu Nabi dilapori, faqalan Nabi SAW, maka Nabi bersabda, marah. Marahnya kepada siapa? Kepada Mu'adz atau kepada orang yang dianggap munafik tadi? Ternyata beliau mengatakan, aturid, apakah kamu ingin antakuna, untuk menjadi, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, fattanan, membuat kekacauan, membuat fitnah. Membuat fitnah maksudnya apa? Sholat terlalu lama sehingga jamaah keberatan. Ini fitnah untuk para jamaah, nggak boleh. Idza, apabila amamtan nas, engkau mengimami para jamaah, faqra, bacalah surat wasyamsi wadduhaha, sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, wal laili idza yaghsha. Ini semuanya surat-surat yang sedang-sedang, tidak terlalu pendek seperti Al-Ikhlas, tidak terlalu panjang seperti misalnya surat Qaf atau surat Al-Hujurat seperti yang saya baca tadi, ya itu panjang. Tapi saya baca cuma satu rukuk tadi, karena isinya 2 rukuk itu. Nah, saya baca 1 rukuk dibagi 2 rakaat. Kemudian tadi saya salat Isya karena musafir, saya baca lagi rukuk yang kedua dibagi 2 rakaat. Nah, berarti surat Al-Hujurat saya bagi 4 rakaat, nggak terlalu panjang. Kenapa saya melakukan itu? Karena supaya sama dengan ini, wasyamsi. Wasyamsi itu nanti silahkan dilihat di dalam Quran. Itu kira-kira itu setengah halaman, Pak. Maka ringkasnya Nabi menyuruh kalau kamu jadi imam, bacalah sekitar setengah halaman. Itu sudah cukup. Maka yang saya baca tadi kalau dilihat di mushaf, ya kira-kira ya setengah halaman, sama dengan ini.
Hanya lebih utama kalau kita melakukan sunnah ini, yaitu setiap rakaat satu surat, bukan seperti saya tadi hanya seperempat surat, tapi bolehnya boleh. Apa dalilnya? Bahwasanya lebih baik setiap rakaat satu surat. Ini dalilnya. Rasulullah bersabda, "A'ti, berikanlah kulla suratin, setiap satu surat, hadzaha minar ruku' wa sujud, bagiannya berupa satu ruku' dan 2 kali sujud." Alias setiap rakaat itu isinya satu surat. Itu lebih utama karena dihasung oleh Rasulullah SAW. Dan beliau rata-rata kalau jadi imam begitu, ya, satu surat satu rakaat. Hanya kadang-kadang, ya, tidak seperti itu, kadang-kadang saja. Berikutnya 93, wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Pada kisahnya salat Nabi mengimami manusia wa huwa marid, padahal beliau sedang sakit. Ini menunjukkan bahwa orang sakit masih disyariatkan salat jamaah. Tergantung sakitnya. Kalau sakitnya masih mampu jamaah, silahkan datang jamaah. Masih disyariatkan. Jadi di masa dulu itu jarang orang tidak sholat jamaah, Pak. Karena kalau ada orang tidak sholat jamaah, itu langsung disestempel sebagai orang-orang munafik. Itu zaman dulu. Ini kalau kaidah ini kita terapkan sekarang, banyak munafik ini, Pak. Karena umat Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak ikut sholat ke masjid. Nah, itu kalau zaman dulu sudah distempel munafik oleh orang-orang. Qalat Aisyah mengatakan, faja'a, maka datanglah Nabi hatta jalasa, sehingga beliau duduk an yasari Abi Bakrin, di kirinya Abu Bakar. Fakana, maka adalah beliau yusalli bin nas, salat mengimami manusia, jalisan dengan duduk, wa Abu Bakrin, sementara Abu Bakar As-Siddiq qaiman, mengimami dengan berdiri. Yaqtadi Abu Bakrin, Abu Bakar mengikuti bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatnya Nabi, wa yaqtadin nasu, dan para manusia mengikuti bi salati Abi Bakrin, salatnya Abu Bakar. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ceritanya Nabi sakit sehingga menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam. Di tengah-tengah Abu Bakar menjadi imam, Rasulullah merasa sakitnya kok sekarang ringan. Akhirnya beliau datang ke masjid dengan dibopong oleh 2 orang, dipapah 2 orang. 1 Abbas paman Nabi, 2 Ali sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepupu sekaligus mantu Nabi. Nah, sampai ke masjid, kemudian orang-orang pada tasbih, Subhanallah, Subhanallah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq kemudian tahu, oh, Nabi sedang berada di belakang saya. Maka Abu Bakar ingin mundur supaya Nabi jadi imam. Padahal sholat jamaah sudah dilakukan itu. Maka Rasulullah memberikan isyarat, sudah tetap di situ aja, nggak usah mundur. Nah, akhirnya Abu Bakar tetap di depan. Kemudian Rasulullah berdiri di samping kirinya Abu Bakar. Ini Abu Bakar menghadap ke barat, ya. Ini Rasulullah berada di samping kirinya. Berarti imamnya sekarang ganti, ya. Tadi imamnya Abu Bakar, sekarang diimami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah duduk karena sakit, Abu Bakar tetap berdiri karena sehat. Dari sini diambil pelajaran, kalau imamnya sakit sehingga duduk, maka jamaah tetap berdiri kalau mereka tidak sakit. Jadi jangan ngikuti imam. Ngikuti imam itu dalam hal gerakan. Imamnya rukuk, kita rukuk, imamnya sujud, kita sujud. Tapi kalau imamnya duduk sementara kita sehat, tidak boleh kita ikutan duduk, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kita mampu berdiri. Salah satu syaratnya sholat atau rukunnya sholat adalah apa? Berdiri, ya, sehingga tidak boleh kita tidak berdiri kalau memang mampu untuk sholat wajib. Kemudian karena Rasulullah itu suaranya lirih karena sakit, maka beliau takbirnya cuma suara ringan, Allahu Akbar. Nah, Abu Bakar yang mengeraskan Allahu Akbar. Itulah yang dimaksud Abu Bakar mengikuti sholatnya Nabi, sementara orang-orang ngikutnya sholatnya Abu Bakar. Nah, jadi Nabi bergerak dulu sujud, Allahu Akbar. Kemudian Abu Bakar ngikuti gerakan sujud, Allahu Akbar. Nah, kemudian orang-orang yang di belakang baru ngikuti, Allahu Akbar.
Dari sini diambil pelajaran dua. Pertama, boleh kita sholat di samping imam. Misalnya softnya masjid ini sudah penuh semua, panjenengan datang terakhir dan sudah tidak dapat tempat di masjid, maka panjenengan silahkan maju sholatnya di samping imam, jejer imam, gak apa-apa, sah. Dan ini jadi solusi kalau masjidnya sangat sempit ya. Kami pernah beberapa rombongan bis turun di satu masjid, masjidnya kecil karena di situ sebenarnya bukan masjid tapi mushola, rumah makan. Nah, akhirnya kita sholat itu nggak cukup Pak, satu rombongan banyak bis itu nggak cukup. Nah, akhirnya saya bilang, udah kita sholatnya di samping Pak Imam saja. Nah, ini imamnya, kita sholatnya di sampingnya, dipenuhi. Nggak apa-apa karena memang tempatnya yang tidak memadai. Kemudian yang kedua, diambil pelajaran bahwa kalau imamnya suaranya tidak keras, maka disunnahkan ada yang mengeraskan suaranya imam, itu disebut muballigh. Muballigh itu artinya orang yang menyampaikan suaranya imam. Ini hanya disyariatkan kalau imamnya suaranya tidak keras. Tapi kalau imamnya suaranya sudah keras karena pakai mic, maka tidak perlu ada muballigh. Sehingga para ulama mengatakan muballigh yang ada di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu muballigh bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita umat Islam ini hati-hati, jangan ngambil ajaran Islam dari Mekah Madinah, rusak nanti. Ajaran Islam diambil dari Quran dan Sunnah. Kalau kita ambil ajaran Islam dari Mekah Madinah, tergantung siapa yang memimpin Mekah Madinah. Kalau pemimpin Mekah Madinah tidak paham agama, akhirnya terjadi kayak gitu itu. Itu kan yang nyuruh gitu itu kan pemerintah, Pak. Bukan ulama. Ulama nggak ada yang nyuruh kayak gitu, nggak ada. Nah, ulamanya Saudi itu hanya biasanya berfatwa, ini benar, ini salah, tapi nggak bisa memaksa pemerintah untuk mengubah. Pemerintah, kamu harus mengubah begini, nggak bisa maksa. Banyak ulama-ulama Saudi masuk penjara. Kenapa? Terlalu kritis. Di Indonesia kan terserah. Saya ngomong apapun tentang Pak Jokowi atau Prabowo, nggak masalah, nggak masuk penjara. Tapi coba di Saudi, ngomong dikit, malam ngomong, besok udah masuk penjara, udah cepet. Nah, kalau sudah masuk penjara, nggak bisa diharapkan keluar bertahun-tahun sampai mati dalam penjara, na'udzubillah. Termasuk guru kami, Syekh Muhammad Al-Khudairi, seorang ulama tafsir di Saudi terkenal, masuk penjara. Termasuk guru kami, Syekh Umar Muqbil, seorang ahli usul fikih, masuk penjara. Cuma gara-gara ceramah kayak gini, membenarkan sebagian kesalahan yang ada di pemerintah Saudi, udah besoknya udah ditangkap. Berikutnya 94 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma apabila mengimami ahadukum salah satu kalian an-nasa kepada para manusia, falyukhaffif maka hendaklah dia meringankan atau jangan memperlama salatnya." Kenapa? Fa inna karena sesungguhnya fihim di tengah-tengah mereka as-shaghir ada anak kecil, wal kabir ada orang tua, wad dhaif ada orang lemah, wadal hajah ada orang yang punya hajat. Fa idza shalla wahdah kalau seseorang salat sendiri, falyusalli silahkan dia salat kaifa syaa bagaimanapun dia mau, terserah dia, sepanjang-panjangnya boleh. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita jadi imam, sholatnya jangan terlalu panjang seperti tadi baca Al-Baqarah. Tapi kalau sholat sendiri, silahkan baca Baqarah sampai ledeh mulut kita, bibir kita, nggak apa-apa. Rasulullah sholat tahajud 4 rakaat. Pertama baca Baqarah selesai, kedua baca Ali Imran selesai, ketiga membaca An-Nisa selesai, keempat membaca surat Al-Maidah atau Al-An'am, perawinya ragu-ragu. Nah, ini contoh yusalli kaifa syaa, salat sepanjang terserah kamu. Nah, itu boleh kalau salatnya sendiri, Pak. Karena tidak akan memberatkan orang lain. Makanya muncul kaidah
al-maslahah al-ammah muqaddamah 'alal maslahah al-khassah. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Saya pengen sholat panjang supaya dapat pahala banyak, itu maslahat khusus untuk saya. Tapi kalau saya mengimami jamaah dengan sholat yang sangat panjang, maka memberatkan para jamaah. Ini maslahat umum, lebih didahulukan daripada maslahat khusus. Dan ini kaidah, gara-gara tidak dipelajari oleh umat Islam, banyak yang melanggarnya tanpa sadar. Contohnya dua. Ketika ada jenazah, kemudian jenazah dibawa oleh mobil jenazah menuju kuburan, semua orang dicegat suruh berhenti, jalan dipek kabeh nggo jenazah. Dolim kayak gini Pak. Sejak kapan jalan diciptakan untuk jenazah itu, sejak kapan? Nggak ada seperti itu. Makanya kalau bawa mobil jenazah, tolong jangan ngabisin jalan. Perlunya berapa? Separuh aja. Separuhnya kasih orang lain. Ini maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Kalau kita tutup untuk si jenazah, berarti kita mendahulukan maslahat khusus. Padahal ada maslahat umum. Nggak benar gitu. Sayyidina Umar kalau sekarang jadi presiden Indonesia, nggak bakal beliau bawa mobil iring-iringan semuanya disuruh minggir berhenti, nggak bakal. Nggak bakal beliau nyuruh polisi, ayo Pak Polisi, saya diantar semuanya suruh berhenti semua, nggak bakal. Karena tidak sesuai dengan kaidah ini. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Maslahatnya Pak Presiden itu khusus. Nah, pengguna jalan yang lain itu maslahat umum. Jangan dikalahkan yang umum gara-gara yang khusus. Meskipun presiden nggak ada dalilnya. Maka Rasulullah ketika haji, beliau tidak menyuruh, ayo semuanya menjaga saya supaya saya ini jalannya lancar. Nggak ada. Ya beliau berada di tengah-tengah para sahabat, ikut rombongan para sahabat. Ya. Sama dengan yang lain. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Yang kedua, contoh yang dilanggar banyak orang adalah membuat acara walimah misalnya di tengah jalan sampai menutup jalan, padahal jalannya termasuk jalan inti. Nah itu nggak boleh. Kalau jalan kampung kayak gini Pak, ditutup satu masih banyak jalan kampung yang lain, nggak ada masalah, nggak mengganggu sama sekali. Tapi kalau jalan yang besar, di mana orang-orang banyak lewat di situ, jalan kecil yang cabang-cabang itu jarang dilalui karena jalannya kecil. Nah itu tidak pantas untuk ditutup. Kalau ditutup berarti dia mendahulukan maslahat khusus daripada maslahat umum. Terbalik, salah, nggak boleh. Karena itu kadang-kadang ada orang bawa jenazah itu malah bawa dosa, bukan bawa pahala, gara-gara tidak sesuai syariat Islam. Ada orang buat acara walimahan, pernikahan, malah bawa dosa, bukan bawa pahala, gara-gara tidak sesuai ajaran Islam. Tidak sadar dia melakukan dosa karena tidak berilmu tadi. Ini pentingnya kita pelajari ilmu gini Pak, supaya nggak salah. Salah gara-gara apa? Gara-gara tidak berilmu. Makanya para ulama mengatakan orang berbuat salah gara-gara tidak belajar itu salahnya double. Salah pertama dia nggak mau belajar. Salah yang kedua dia melanggar aturan. Tidak pernah hadir di pengajian, salah. Terus buat walimahan nutup jalan raya, salah lagi. Salahnya dua. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kalau seseorang menjadi imam falyukhaffif, hendaklah meringankan. Nabi tidak mengatakan hendaklah mencepatkan, tapi meringankan. Jadi bukan cepat, berbeda dengan cepat. Di Jawa Timur konon ada sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu bukan meringankan, tapi itu mencepatkan. Itu nggak pernah diperintah Nabi. Itu salah itu. Itu salah paham terhadap hadis ini. Kemudian faedah kedua, di sini Nabi sebutkan kenapa sholat jamaah jangan panjang-panjang, karena ada anak kecil nggak mampu lama-lama, orang tua kakinya sudah sakit, orang lemah seperti orang sakit, kemudian orang yang punya hajat misalnya para musafir. Nah
Nah, maka kalau kita mengimami di masjid pinggir jalan yang biasanya para musafir mampir situ, jangan terlalu panjang-panjang. Nanti panjang dia musafir mikir, waduh suwen menir tekan-tekan aku kok, telat nanti. Karena apa? Karena dia punya hajat untuk segera melanjutkan perjalanannya. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran bahwa anak kecil di masa Nabi itu sudah pada sholat berjamaah di masjid. Nah, berarti kalau anak-anak kita yang masih kecil-kecil tidak ke masjid, ini berarti kita sedang mengalami kemunduran. Masjid isinya kok orang-orang tua yang sudah hampir mendekati kuburan. Nah, itu berarti masyarakatnya tidak berhasil mengajarkan Islam kepada anak-anaknya. Mestinya ada anak kecil. Alhamdulillah di sini ada anak-anak kecil ya. Nah, tapi tolong anak-anak kecil kalau di masjid jangan rame. Nah, maka teratur. Nah, di masa Nabi anak-anak kecil juga datang ke masjid. Adapun hadis yang mengatakan jauhkan anak kecil dari masjid itu tidak sahih. Jannibu, jauhkan masajidana dari masjid, sibyanakum, anak kecil, majaninakum, orang yang gila. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah, derajatnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Jadi anak kecil jangan diusir dari masjid, silahkan ke masjid, tapi jangan rame. Kemudian 95, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, shallaitu, saya salat ma'a bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada satu malam. Ini salat tahajud maksudnya. Fakumtu, lalu saya berdiri an yasarihi, di samping kiri Nabi, padahal semestinya di kanannya ya. Fa akhadha, maka memegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, kepala saya, pegang dari atas, min warai, dari belakang saya, faja'alani, lalu beliau meletakkan saya an yaminihi, di kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, shallaitu ma'a, saya sholat tahajud bersama Nabi, berarti boleh sholat tahajud berjamaah meskipun bukan bulan Ramadan, nggak apa-apa. Tapi ini masalah khilafiyah. Kalau menurut madhab Syafi'i boleh sholat sunnah berjamaah, tidak ada syarat-syarat tertentu, pokoknya boleh. Sholat duha jamaah boleh, sholat tahajud jamaah boleh, sholat qobliyah ba'diyah jamaah boleh. Kalau madhab Maliki membolehkan, tapi dengan 3 syarat. Syarat pertama, jangan rutin, karena ini dilakukan Nabi 1 kali atau 2 kali. Syarat yang kedua, jangan banyak-banyak orangnya, karena di sini hanya 2 orang, Nabi sama Ibnu Abbas. Syarat yang ketiga, jangan di tempat yang terbuka seperti di masjid ini, karena ini kejadiannya ini di rumah Rasulullah SAW. Nah, saya di sini cocok dengan mazhab Maliki saya, sehingga saya tidak mau sholat jamaah, sholat sunnah, sholat duha jamaah saya nggak mau. Tapi kalau ada yang sholat duha jamaah gimana? Saya persilahkan, karena sesuai mazhab Syafi'i boleh. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwasanya kalau imam sama makmum cuma 2 orang, ya, makmumnya cuma 1 orang, maka berdirinya makmum itu di samping kanan imam, bukan di samping kiri imam. Seandainya berdirinya di samping kiri imam gimana? Salatnya sah tapi salah. Taunya sah dari mana? Di sini Ibnu Abbas berdiri di samping kiri, oleh Nabi dipindah ke kanan. Tidak disuruh mengulangi sholatnya dari awal, berarti sholatnya sudah sah. Seandainya sholatnya tidak sah, maka disuruh mengulang dari awal. Yang ketiga, menunjukkan bahwasanya boleh ketika kita sedang sholat, kita bergerak untuk suatu perbuatan yang bukan dari perbuatan sholat apabila diperlukan, tapi jangan banyak-banyak gerakannya. Rasulullah pegang kepala Ibnu Abbas, dipindah ke kanan. Ini kan gerakan apa? Peci kita jatuh ketika sujud, silahkan diambil, dipasang lagi, nggak apa-apa. HP kita bunyi, silahkan dimatikan, nggak apa-apa. Kita sholat dalam kamar, sholat tahajud, Allahu Akbar.
Setelah membaca satu surat terasa panas sekali di dalam kamar, maka kita ranggeh, kita ambil kipas angin, ditarik, tek, nggak apa-apa. Tapi jangan untuk mainan, tak 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 tak, jangan begitu. Ya. Untuk satu kali aja, tek, nggak apa-apa, sholat, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah kita sedang sholat kemudian minum air. Nah, ini nggak boleh, ini sholatnya batal. Sambil sholat sambil makan nasi goreng, nggak boleh, batal. Adapun ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Zubair. Beliau sholat sunnah, di tengah-tengah sholat sunnah beliau minum. Itu dipahami oleh para ulama, beliau lupa. Kenapa beliau lupa? Karena beliau ini ahli tahajud. Kalau tahajud itu lama sekali. Nah, saking lamanya tahajud, masuk akal tak Pak? Lama baca Quran, haus, langsung minuman yang ada di samping dirangge, bismillah diminum. Nah, habis itu baru sadar, oh lagi sholat saya, nah, taruh lagi. Tapi kalau kita nggak wajar kalau kita lupa Pak, kita bacanya paling Al-Ikhlas, baca Al-Ikhlas kok lupa. Ini Ibnu Zubair ini bacanya 1 juz dalam 1 rakaat. Nah, wajar beberapa rakaat kemudian haus lupa, wajar. Nah, lupa itu jangan ditiru, bukan dalil. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa amar ma'ruf nahi mungkar disyariatkan meskipun dalam kondisi kita sedang sholat. Di sini Rasulullah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sholatmu salah, bukan di sini, nah, dipindah ke sini. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Pas sholat tetap dilakukan. Maka ketika kita sedang sholat, ada anak kecil rame di samping kita, jangan diam kita Pak, pegang itu anak kecil itu supaya dia diam. Kita bawa anak ke masjid, anak kita di samping kita, kemudian rame, nah, kita tangkap mulutnya biar gak rame, gak apa-apa. Ada anak kecil lari-lari di masjid, nah, maka jangan dibiarkan, tangkap anak itu. Pertama yang menangkap orang tuanya, karena biasanya anak itu manut sama orang tuanya. Yang kedua, kalau orang tuanya tidak bisa menangkap karena mungkin orang tuanya di utara, anaknya yang ramai di selatan, nah silahkan siapapun yang bisa menangkap ditangkap. Dan nanti kalau orang tuanya tahu anaknya ditangkap oleh orang lain, jangan marah, malah berterima kasih. Terima kasih, anak saya tadi ramai panjenengan tangkap, berarti sudah membantu saya. Nah, sebagian orang tua katanya nggak terima, anaknya ditangkap orang lain, dianggap apa? Orang lain itu kejam. Nggak kejam. Ini anak rame di dalam masjid, ya wajar kalau ditangkap supaya tidak lari-lari. Kita tambah satu hadis lagi, 96. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakumtu, maka saya berdiri, wa yatimun, dan satu anak yatim, khalfahu, di belakang Nabi, wa Ummu Sulaimin, sementara Ummu Sulaim ibunya Anas, khalfana, di belakang kami. Hadis muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya sofnya anak kecil itu sudah terhitung. Karena di sini Anas ini masih kecil bersama anak yatim, berarti 2 orang sama-sama masih kecil, ditaruh Nabi sebagai makmum di belakang beliau. Seandainya sofnya anak kecil ini tidak dihitung, maka pasti akan ditaruh Nabi di samping beliau. Tapi karena sofnya sudah terhitung, maka ditaruh di belakang. Maka perkataan sebagian orang, kalau di tengah-tengah sof ada anak kecil berdiri, maka sofnya terputus, itu enggak benar. Itu berarti menganggap sofnya anak kecil enggak teranggap, seolah-olah itu ada tiang di tengah-tengah sof, itu memutus sof. Nah, anak kecil itu bukan tiang, anak kecil itu manusia, sehingga sholatnya di tengah-tengah sof itu sudah teranggap enggak ada masalah. Tapi memang di sini anak yatim dan Anas bin Malik ini sudah mumayyiz, sudah paham baik buruk, manfaat, madarat, sehingga sudah pantas untuk diajak untuk salat jamaah. Kalau anak masih usia 1 tahun misalnya, ditaruh di samping kita nanti lari ke sana kemari, ini kalau dianggap itu adalah memutus shaf mungkin masih masuk akal.
Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada jamaah perempuan, maka tempatnya jamaah perempuan itu di belakang imam. Meskipun dia hanya satu orang saja. Meskipun imamnya adalah suaminya sendiri, tetap sholatnya itu di belakang. Jadi nggak ada imam laki-laki, makmum perempuan sejajar, itu nggak ada. Adanya depan sama belakang. Karena itu jelas salah sikap sebagian masjid di Indonesia membuat shaf laki-laki sejajar dengan shaf perempuan, dipisah dengan orden. Itu nggak benar. Itu tidak sesuai sunnah. Itu kata guru kami Syekh Najih, itu adalah sumbernya dari orang-orang barat. Orang-orang barat ingin mensetarakan antara laki sama perempuan. Akhirnya masjid pun diobok-obok, dikasih pikiran barat tadi, laki perempuan dibuat sama, nah, sehingga sejajar shafnya. Nggak benar. Yang benar ya seperti di masjid ini, ibu-ibu ya di belakang, bapak-bapak ya di depan. Kalau mau di depan, sementara dia ibu-ibu, silahkan jadi bapak-bapak dulu. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya sudah, rela saja di belakang sana, jangan di depan sini. Memang tempatnya perempuan itu di belakang. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo Ustaz. Makmum satu orang laki-laki pas sholat jenazah. Oh ya, khusus untuk sholat jenazah, meskipun makmumnya satu laki-laki, tetap sunnahnya di belakang imam. Ini khusus sholat jenazah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak. Rasulullah mengimami sholat jenazah, makmumnya Abu Talhah di belakangnya, makmumnya di belakang lagi Ummu Sulaim istrinya. Jadi sholat jenazah cuma 3 orang. Rasulullah, bapaknya si mayit, ibunya si mayit. Kok bisa gitu? Ini anak kecil loh. Anak kecil mungkin usia 1 bulan atau 1 pekan, jadi masih kecil, kemudian sakit mati. Nah, akhirnya apa? Dikuburkan, segera urusi, segera dikuburkan, dan yang hadir cuma 3 orang saja. Seperti itu. Itu khusus untuk sholat jenazah.